Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan tak lupa pula sholawat kita ucapkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tafsir surah An-Nas. Nah, ayo kita sama-sama melafalkan suratun Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan terjemah dan mufradat dari surah An-Nas. Lihat di buku paket kalian bab 10 ya, abang-abang soleh dan kakak soleha. Makna umum surah An-Nas. Surah An-Nas termasuk surah Madaniyah, artinya surah yang turun di kota Madinah. Termasuk surah Al-Mu'awwizatain, artinya dua surah yang dimulai dengan kalimat Qul a'udzu, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Kedua surah ini diturunkan Allah saat Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Asam. Dengan membaca kedua surah ini, Nabi Muhammad SAW sembuh dari keburukan sihirnya. Surah An-Nas berisi perintah agar kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk, baik setan yang berbentuk jin atau berbentuk manusia. Berlindung kepada Allah dengan kesempurnaan tauhid terbagi tiga. Yang pertama, Allah sebagai Rabb. Yang kedua, Allah sebagai Malik. Dan yang ketiga, Allah sebagai Ilah. Allah sebagai Rabb. Rabb artinya pencipta, pengatur, dan pelindung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu dari ketidakadaan, mengurus, mengatur, dan melindungi semua makhluknya termasuk manusia. Semua nikmat berasal dari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula dengan musibah yang menimpa manusia. Kata Rabb juga bisa berarti aslaha, yang artinya ketika seseorang sudah jatuh ke dalam godaan setan, dia harus kembali kepada Allah dengan bertaubat dan beristighfar, atau dengan mengucapkan astaghfirullahalazim. Taubat dan istighfar akan membuat seseorang yang berdosa mendapatkan perbaikan diri sehingga kembali menjadi yang lebih baik. Allah sebagai Malik. Malik artinya penguasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu karena Dia pemiliknya. Malikin Nas artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai dan mengurusi urusan manusia. Dia berhak menetapkan hukum-hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia demi mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah sebagai Ilah. Ilah artinya Tuhan yang disembah, Tuhan yang berhak disembah, karena Dia merupakan Rabb dan Malik. Jika seseorang mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dan memiliki alam semesta, tetapi menyembah selain Allah, maka dia belum menjadi seorang mukmin. Orang yang hanya menyembah Allah, pasti dia mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dan memiliki alam semesta. Untuk tujuan ibadah inilah manusia diciptakan Allah. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Az-Zariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Setan sebagai sumber kejahatan.
yaitu sumber kejahatan yang terselubung, bisikan kejahatan dalam hati manusia, dan setan golongan jin dan manusia. Sumber kejahatan terselubung dijelaskan dalam Quran Surah An-Nas ayat 4 dan Al-A'raf ayat 27. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Dan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 27 yang artinya, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, yaitu Nabi Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian, bisikan kejahatan dalam hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Segumpal daging itu adalah hati, dan hakikat hati adalah iman. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim telah dijelaskan bahwa tubuh manusia ada segumpal daging, dan daging itu adalah hati. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh manusia baik. Jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuh manusia akan buruk. Kemudian setan golongan jin dan manusia. Ini adalah setan yang menggoda manusia, bisa terdiri dari golongan jin dan golongan manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Agar selamat dari godaan setan, maka yang pertama, kita harus menguatkan keyakinan tentang kebenaran ajaran agama. Yang kedua, berpegang pada prinsip-prinsip keyakinan. Yang ketiga, membaca isti'azah atau kalimatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian bersabar dalam agama. Nah, tugas kalian yang kedua, tuliskan dan jelaskan mengapa setan sebagai sumber kejahatan. Ingat ya abang dan kakak, tugas di materi ini ada 2. Silakan kerjakan tugasnya. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.